sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bisa hadir dalam bincang-bincang Agent of Change BKKBN kali ini. Nah, perbincangan kita kali ini bakal luar biasa nih, karena akan ada narasumber kita. Beliau adalah Ibu Lausa. Ibu Lausa, selamat pagi. Pagi. Ya. Ibu Lausa, beliau adalah seorang media iswara dari kantor perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal terbuka pikirannya ini dengan seorang ibu yang inspiratif kayak gitu. Sebelumnya kami perkenalan dulu ya Ibu, kami calon PNS dari barat sampai timur nih Bu. Dimulai dari saya Rati Sofi Kusdiwanti, saya jabatannya sebagai calon penyuluh keluarga berencana dari BKKBN Provinsi Maluku. Selanjutnya dari Pak Arfancis. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lausa. Saya Arfancis Bu dari BKKBN Sulawesi Barat. Sulbar ya? Terima kasih Bu. Iya Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Mbak Devita, silakan. Saya Devita Mbak dari Sumsel, satu kantor sama Mbak Lausa. Ya, satu kantor Nah, sama itu Bu. saya. Iya, kita udah kenal, udah saling sayang nih. Nah, sebelumnya saya perkenalkan Ibu dulu ya Ibu ya. Saya perkenalkan namanya Ibu Lausa Isaberna, sarjana sosial, pangkat dan golongan penata muda tingkat 1, golongannya 3B, jabatannya sebagai Widyaswara ahli pertama. Lalu pendidikannya beliau dari Universitas Sriwijaya ya, S1 Sosiologi, dan sekarang lagi magister juga ya Bu ya, di Unsri juga ya, Sosiologi. Oh, ya. Iya, betul. Lalu pengalaman kerjanya di BKKBN itu sudah pernah jadi ajudan kantor, sudah pernah menjadi staf penyelenggaraan dan evaluasi diklat, dan sampai sekarang menjadi Widya Iswara. Langsung saja Bu, kita mulai ya Bu ya. Kita akan mengulik lebih jauh dan kepo-kepo tentang Ibu ini sebagai seorang agent of change kayak gitu. Nah, semoga acara kita bermanfaat. Bismillah ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Arfancis untuk bertanya-tanya kepada Ibu Lausa. Silahkan Mas. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya bertemu dengan seorang agen perubahan dari Sumatera Selatan. Saya ingin mendapatkan tips bagaimana sih menjadi seorang agen perubahan itu Bu Lausa. Dan semoga kami dapat mencontohi di kemudian hari dan mendapat inovasi-inovasi yang penting. Saya akan bertanya Bu, boleh izin? Ya, baik. Ya, silakan Mas Arfancis. Iya. Saya ingin tahu Bu Lausa, apa sih yang Ibu tunjukkan waktu itu sehingga Ibu ditunjuk menjadi agent of change, dan tantangan apa yang Ibu temui waktu itu? Boleh Ibu jelaskan? Silahkan Ibu. Halo Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Arfancis pertanyaannya. Iya Bu. Ya, loh? Kedengeran nggak? Iya Bu, silahkan. Iya, kedengaran Bu. Jadi, jelas. Ya. Ya. Jadi apa sih yang ditunjukkan? Sebenarnya nggak ada yang ditunjukkan. Kalau saya pribadi, saya bekerja seperti biasa, tetapi tetap mengedepankan peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Misalnya pelayanan publiknya, kemudian bagaimana pelayanan masyarakatnya. Halo? Ya. Iya Bu, kedengaran Bu. Ya, jadi pokoknya saya mengerjakan tugas dan fungsi saya sebagai seorang ASN, sebagai seorang Widya Iswara secara maksimal gitu aja. Tanpa kita melihat apakah ini nanti timbal baliknya buat saya apa gitu. Apakah nanti saya akan mendapatkan reward atau apa, nggak ada pikiran sejauh itu.
pokoknya saya merasa ketika diberikan tugas, berarti saya dipercaya untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan yang terbaik itu. Jadi mungkin atas dasar itu sih kali akhirnya ditunjuk menjadi salah satu agent of change gitu kan. Kemudian ya sebagai kita kan generasinya generasi milenial nih. Otomatis cara berpikirnya ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab kerja, kita mikirnya gimana sih pekerjaan ini supaya bisa efektif. Akhirnya muncullah inovasi-inovasi supaya kita bagaimana menyelesaikan kerjaan-kerjaan kita itu. Kayak contohnya nih, kalau saya sebagai Widya Iswara, berarti kan saya transfer knowledge kepada masyarakat. Ternyata ketika di lapangan saya menemukan bahwasannya, oh ternyata materi yang disampaikan itu nggak bisa full nyampe ke masyarakat secara langsung. Misalnya tentang materi Tribina nih, Tribina nggak bisa langsung sampai ke masyarakat, kita ke penyuluh dulu. Penyuluh menyampaikannya kepada kader, itu udah berapa persen nanti terpenggal pengetahuan-pengetahuannya. Akhirnya bersama teman-teman kita mikir bagaimana supaya langsung bisa ke sasaran masyarakat gitu kan. Terutama tataran kader. Akhirnya kita mikir, oke, kita punya dana, kita buat aplikasi yang bisa mumpuni semua materi-materi itu ke lapangan sampai ke kader-kader gitu sih. Jadi Panjis, nggak ada tips and trik supaya jadi agent of change, nggak ada. Kita tetap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai ASN. Seperti itu sih. Gitu. Ya, terima kasih Bu Lausa. Saya ingin menangkap itu kata tanggung jawab sebagai ASN. Itu yang kami tangkap dari perbincangan kita, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah tantangan yang Ibu temui di lapangan dan siapa-siapa aja yang terlibat dalam inovasi Ibu? Terima kasih. Oke. Tantangannya ya. Kalau tantangan sih penyamaan persepsi yang pertama itu dulu. Karena tidak semua ASN punya persepsi yang sama terhadap tanggung jawab masing-masing kan gitu kan. Ada yang ya udah aku udah jadi ASN gitu kan. Ada yang ya jadi ASN itu setelah jadi ASN, setelah full jadi PNS mau ngapain? Kita kan sebagai pelayan masyarakat nih gitu kan. Bukan artinya kita menjadi lebih dari masyarakat luas gitu kan. Justru kita menjadi pelayan masyarakat gitu. Tantangannya sih itu pertama penyamaan persepsi itu kepada seluruh ASN di sekitarku gitu kan. Ada karena banyak generasi, kemudian kita penyamaan persepsinya dulu. Setelah penyamaan persepsinya kita bangun kesepakatan bersama bahwasannya kita bertujuan membuat aplikasi ini supaya mempermudah akses masyarakat terhadap pengetahuan atau program-program BKKBN. Nah, tantangan yang lain apa? Tantangan yang lain setelah aplikasinya ada, ini sekarang aplikasinya ada, teman-teman bisa lihat nih yang penyuluh ya, namanya modul Tribina, bisa di-download di Play Store. Nah, tantangannya apa? Ternyata ketika kita sampai ke lapangan, nggak semua kader atau masyarakat itu familiar dengan yang namanya teknologi aplikasi seperti ini. Nah, berarti butuh sosialisasi lagi. Nah, kemudian siapa sih yang berperan di dalam inovasi? Kalau misalnya yang ditanya inovasi pelayanan publik, inovasi pelayanan masyarakat, pelayanan ASN kepada masyarakat keseluruhannya, itu semua ASN wajib menjalankan inovasi. Semua ASN wajib menjalankan pelayanan publik yang baik gitu kan, karena merupakan peran dan fungsinya ASN gitu. Tapi kalau mengerucut lagi siapa yang menjalankan inovasi aplikasi tadi, aplikasi Tribina tadi, itu dari tataran Labang, kemudian dari tataran
Latbang itu Widya Iswara, peneliti, kemudian dari tataran kepegawaian, kemudian juga dari tataran bidang KSPK juga, supaya sosialisasi aplikasi ini. Jadi nggak mentok ke satu orang, tapi ke banyak orang, supaya inovasi ini bisa benar-benar bermanfaat dan diakses masyarakat gitu. Terima kasih Bu Lausa, luar biasa yang kami dapat di sini, suatu kerjasama yang luar biasa dari tim-tim kerja, bagaimana menghasilkan aplikasi, walaupun ada tantangan-tantangan di lapangan yang user ya, human error, Ya, betul. bagaimana mungkin Ya. akan ditingkatkan kemampuan-kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi ini. Ya, Terima kasih Bu. Pertanyaan dari kami, terima kasih atas semua waktu dan tempatnya. Terima kasih atas kesediaannya memberi kami arahan, amanah dalam menjalankan tugas-tugas kami ke depan. Saya kembalikan ke Ratih. Silahkan Ratih. Ya, terima kasih banyak Ibu Lausa. Banyak sekali yang saya dapat di bincang-bincang kali ini. Nah, dapat disimpulkan ya, kita sebagai ASN itu harus berinovasi kayak gitu kan ya Bu ya. Terutama ini Bu, yang tadi modulnya Ibu itu yang Tribina, modul Tribina itu sangat membantu kita di lapangan. Kita sebagai PKB itu tidak sepenuhnya tahu kayak gitu materi. Nah, kita ada buku sakunya. Nah, itu juga bermanfaat juga buat kader-kader kita kayak gitu, Bu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Ibu ini, kami dapat memetik nilai yang harus tertanam pada diri kita. Itu adalah yang pertama adalah rela, sukarela kayak gitu ya, Bu ya. betul. Lalu yang kedua itu amanah Ikhlas, dan ya. tanggung jawab. Begitu tidak, Iya, Bu? betul. Iya. Nah, Betul. itu Jadi, mungkin ya ikhlas, tanggung jawab, kelas. Iya. Nah, mungkin itu banyak nilai, banyak juga tantangan yang bakal kita hadapi di masyarakat, mungkin itu bisa dipetik di kita, diinternalisasikan oleh kita. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf atas kesalahan kami jika ada kekurangan. Ya, kayak ginilah Bu. Kita masih belajar seperti itu. Semangat ya. Iya Ibu, Semangat. terima kasih banyak. Ya, sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada narasumber Ibu Lausa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang ada jangan disini.